Shalom, Gaby. Halo, Apa kabar nih? puji Tuhan, baik. Oke, hari ini kakak mau sharing tentang firman Tuhan ya. Sebelum kita mulai sharing kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah kau berikan kepada kami, Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul untuk sharing, Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberkati dalam sharing kami, biarlah bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, tunggu ya, kakak share screen dulu. Kelihatan kan share screen kakak? Kelihatan, Kak? Oke. Hari ini kakak mau membahas tentang kesombongan vs kerendahan hati. Apa sih itu sombong? Dalam konotasi negatif itu, sombong itu artinya mengacu kepada perasaan yang meningkatkan status atau prestasi seseorang atau seringkali disebut keangkuhan. Jika dalam makna positifnya, sombong mengacu pada perasaan puas diri terhadap tindakan atau pilihan pribadinya. Kemudian, gimana sih tanda-tanda orang yang sombong itu? Yang pertama, menentang otoritas di atasnya. Misalnya dia dikasih tahu, tapi dia nggak mau mendengarkan perintah yang dari atasannya. Yang kedua, suka pamer akan pencapaiannya. Kemudian, kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati yaitu sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat dia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Nah, ciri-cirinya orang yang rendah hati itu gimana sih? Yang pertama, berani mengakui kesalahannya. Misalnya dia berbuat salah, terus jika ditegur itu dia mau minta maaf dan mengaku akan kesalahannya. Gaby bisa baca di Amsal 28 ayat 31 nanti ya. Kemudian yang kedua, mau belajar dan diajar. Itu bisa Gaby lihat di Amsal 17 ayat 17. Nah, kakak mau tanya nih sebelumnya, Gaby pernah ngerasa sombong nggak akan suatu pencapaian yang Gaby raih selama ini? Pernah, Kak. Oke, memang rasa sombong itu manusiawi ya, tapi kita bisa uh, mengurangi rasa sombong itu dengan cara sebagai berikut. Oke, ini kerendahan hati ini adalah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah memberi teladan dalam hidupnya. Jadi bisa baca contohnya di Filipi 2 ayat 6-9. Seperti yang kakak tadi bilang, gimana sih caranya mengatasi kesombongan? Yang pertama, menyadari bahwa yang besar adalah Tuhan, bukan kita. Ini ayatnya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa semuanya adalah titipan dari Tuhan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali, bukan kita. Jadi, jika misalnya kita mencapai suatu hal yang besar gitu, jangan merasa terlalu bangga akan diri kita, karena semuanya itu tercapai karena ikut campur tangan Tuhan. Nah, kakak punya ayat di 1 Petrus 5 ayat 5. Kakak bacain ya, tunggu ya. Satu Petrus 5 ayat 5.
Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke, sekian sharing kakak pada hari ini. Semoga Gaby terberkati dan bisa menjadikan sharing kakak pelajaran untuk di dalam kehidupan Gaby seterusnya. Sebelum kita menutup sharing kita, marilah kita berdoa, oke? Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah sharing, Tuhan, adalah apapun yang kami bahas pada saat ini bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami ke depannya. Berkati sekolahnya Gaby, Tuhan, setiap aktivitasnya, kiranya Engkau Allah yang menuntunnya, Bapa. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Gaby buat kesempatannya. Semangat terus buat sekolahnya ya. Oke.